Hai guys, chapter 13. Pada chapter 13 kita bahas tentang spatial meaning atau geographic data meaning. Oke, di sini ini bagaimana sih kita membuat suatu peta di data meaning. Oke, pertama apa itu spatial? Oke, jadi spatial data meaning atau biasa disebut dengan SDM itu terdiri dari penggalian pengetahuan, hubungan, spasial, dan properti lainnya. Di sini nanti kita istilahnya membuat peta dan kita bisa menentukan titik-titiknya. Oke. Terus hubungan antara data spasial atau data non spasial itu ini ya. Kita desain di Geographic Information System. Oke, pertama itu di SDM atau Spatial Data Meaning itu terletak pada interaksi dalam ruang. Istilahnya ini kita mendesain database geografis ke ini ya, ke continuum spasial temporal, di mana itu masing-masing properti mengenai tempat tertentu umumnya terkait dengan istilahnya desain lingkungannya. Oke, ini contoh model spatial data meaning piramid. Ini modelnya. Ini dari bawah sampai atas. Oke. Jadi tujuan di sini adalah untuk memahami pengetahuan yang ada di spatial data meaning. Terus konsep piramid ini itu pertama kali itu tahun 1994 oleh Piatetsky Spario. Dia mengusulkan konsep piramida data, informasi, dan pengetahuan atau DIKP. Namun piramida hanya membedakan unsur-unsur konsep spesifik dari berbagai tingkatan dalam kita untuk pengembangan data. Istilahnya ini prosesnya, step by stepnya, apa sih yang mau kita kembangkan datanya. Ini contoh konsep spatial data meaning. Selanjutnya, apa itu spatial analis? Jadi di sini istilahnya spatial analis atau analis spasial itu aplikasi alas analisis untuk data spasial. Oke, data spasial itu mencakup contohnya data geografis dalam format raster maupun dalam bentuk vektor seperti gambar di sini. Ini contoh format vektor. Ya, ini. Terus ada juga disebut dengan model poligon atau titik-titik. Oke. Jadi ini untuk menentukan wilayahnya. Data raster, data grid seperti citra satelit, data ketinggian di seluruh permukaan dan lainnya itu total curah hujan di permukaan selama periode waktu tertentu. Oke, ini contoh konsep spasial. Itu pertama ada real world. Terus kita model raster itu ada elevation, ada line-nya. Terus di vektor itu ada parcel atau straight, theta, ada polytel atau administrasi, itu istilahnya kita untuk pembatasan antara kota A, kota B, dan kota lainnya. Oke, ini tipe-tipenya. Di dalam spatial data meaning itu ada beberapa tipenya, modelnya. Itu ada point, itu didefinisikan oleh koordinat, jadi titik-titiknya. Ada chain, itu urutan titik yang terhubung dengan garis. Ada juga disebut dengan poligon, itu urutan rantai terhubung. Titik terakhir dari satu rantai adalah titik pertama dari rantai lainnya. Ini contohnya. Jadi kalau point ini seperti ini model line, ini model poligon. Ini untuk raster seperti ini. Jadi per pixel atau per gambar. Ini contoh untuk network model. Terus ini untuk temporal snapshot model. Ini seperti tanah atau bangunan tinggi rendahnya. Ini
contoh poin, ini polygon, ini model grid. Semua ini dipakai dalam spatial data mining atau geographic information system data mining. Ini bagaimana sih kita untuk menampilkan sampel data. Di sini kita menggunakan RStudio. Pertama, contoh sederhana, kita ketikkan plot x sin x main the scene function ylab sin. Nanti akan tampil seperti ini. Oke, ini model untuk plotnya. Terus kalau untuk data raster itu seperti ini. Untuk pemetaannya, ini contohnya. Terus di sini ini ada trend spasial. Ini menggambarkan perubahan atribut non-spasial yang teratur ketika bergerak menjauh dari objek data awal tertentu. Ini contohnya seperti ini. Jadi tren global dan lokal dapat kita bedakan. Terus ada juga disebut dengan wilayah atau karakterisasi spasial. Tidak hanya mempertimbangkan atribut daerah target tetapi juga daerah tetangga dan propertinya. Ini contoh model wilayah. Selanjutnya ini tentu sederhana, kita mau pemetaan. Di sini library-nya kita pakai raster ya. Ini kita install, terus nanti kita panggil. Contohnya kita menggunakan plot ya, pakai point. Contohnya kita buat ada 5. Ini ada 10, 6, 4, 11, 6. Ini contohnya pemetaannya. Oke, ini contoh bagaimana kita membuat peta area. Ini seperti ini. Terus ini contoh kita menggunakan untuk poligon spatialnya. Oke, jadi di sini kita istilahnya menggunakan saling terhubung antara daerah satu dengan yang lainnya. Library-nya kita menggunakan spdep, ini class, ini summary-nya W. Terus strw nanti otomatis kita buat plotnya. Ini contohnya untuk gray, call-nya gray, bordernya blue. Oke. LW-nya 2, plotnya untuk ininya istilahnya red. Ini contoh untuk bagaimana sih kita membuat polygon. Selanjutnya kita bagaimana istilahnya membuat seperti ini. Ini kita menggunakan ggplot 2. Di R ini untuk memvisualisasi data itu kita bisa menggunakan paket ggplot 2. Pertama sekali Anda install paket ggplot. Habis itu kita panggil library-nya, ini ggplot 2, terus data diamond sama head-nya diamond. Terus kita panggil contohnya ini untuk sampelnya menampilkan visualisasi data seperti ini. Oke. Ini contoh seandainya kita mau lihat bagaimana sih kalau seandainya modelnya banyak. Ini seperti ini. Oke, contohnya kita mau membuat untuk pemetaan dalam bentuk 3D chart. Ini, jadi kita bisa menggunakan ini perintahnya yang dipanggil untuk 3D chartnya. Oke, ini contoh pemetaan untuk wilayah USA, Amerika. Kita menggunakan plot LY untuk paketnya. Ini ya, jadi kita panggil ini untuk data frame-nya, ini rank-nya, ini untuk wilayahnya itu sudah ada dalam library. Jadi kita panggil paketnya, nanti otomatis dia akan seperti ini untuk pemetaan USA. Terus bagaimana sih kalau untuk kita membuat pemetaan dunia? Oke, jadi kita menggunakan untuk map data. Oke. Jadi library yang dipakai itu adalah maps. Oke. Library map, ketikkan library map data, map warhead, ini otomatis nanti akan keluar paket seperti ini. Selanjutnya, bagaimana sih kalau kita untuk gambar Asia? Oke ya. Jadi untuk paket itu bebas ya, Anda mau pakai apa aja boleh, yang penting bisa tampil petanya.
Ini contoh untuk region Asia. Oke. Jadi map data ini untuk regionnya itu apa aja yang kita pakai. Contohnya di sini saya panggil untuk Myanmar, Thailand, Laos, Kambodia, Vietnam, Malaysia dan lainnya. Otomatis nanti akan keluar petanya. Selanjutnya, yang peta tadi bagaimana sih kalau kita mau untuk mewarnainya? Ini contoh mewarnainya untuk petanya. Oke. Terus Anda bisa coba. Selanjutnya bagaimana kita untuk peta kita Indonesia ya. Di Maps kita panggil ya library Maps data, kita masukkan Indonesia. Otomatis akan tampil peta Indonesia. Ini contohnya ini ya. Kita juga bisa menggunakan library GADM ini GADM toolnya. Ini library-nya ini SP ini untuk manggil petanya map ini. Terus contohnya kita untuk get tools untuk per provinsi seperti ini ya. Jadi Anda tinggal tambahin untuk warnanya dan lainnya. Ini contoh seandainya per kabupaten. Oke ya. Jadi kita bisa batasin. Ini tool ini yang kita pakai. Ini contoh untuk tertentu saja. Contohnya saya mau menampilkan contohnya untuk Sumatera Barat atau lain-lainnya, jadi kita bisa pakai paketnya. Oke, jadi tugas Anda buat peta, tampilkan peta dulu itu untuk Kepulauan Riau atau Batam. Oke, thank you for watching.